Dan masih bersama saya COO Laku Emas Jofri Aten. Mas Jofri, kalau mau investasi emas, sebaiknya tuh untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang sih? Sebenarnya emas itu bisa dimasukin ke seluruhnya ya. Mau yang short term trader, mau medium trader, mau long term trader. Tapi kan baik lagi, emas itu banyak. Ada yang bisa kita ngomongin ETF atau contract futures, atau mungkin yang kayak Laku Emas yang menyediakan digital gold, ataupun yang fisik gold, ataupun berupa perhiasan. Karena any form of gold sebenarnya investment kita ngomongin, mau itu perhiasan ataupun gold bar. Tapi kalau kita ngomongin short term, mungkin yang paling bagus adalah yang contract traders. Karena mungkin dia ngambilnya per pip segala macam, margin trading segala macam, itu pasti bisa dilakukan short term trader. Kalau kita mau medium sama long term trader, sebenarnya kita perlu cek spreadnya, spread harga jual dan harga beli. Karena itu kan investor mesti ngebit harga itu. Kalau misalnya kita ngeliat harga beli dan harga jualnya udah, wah 5%, 4%, 3%, apakah ini cepet? Apakah emas itu bergerak setiap hari 1-2%? Itu kan perlu dicek sebagai investor. Kalau di Laku Emas sendiri kan, tadi saya udah ngomong bahwa spreadnya kita antara 2,5 sampai 1% ataupun kadang 0,5 kalau lagi promo. Which is 0,5 sebenarnya kita udah hampir head to head dengan kripto dan saham. Karena naik 0,6, naik 1% aja kita udah cuan gitu sebenarnya kita ngomongnya. Tapi kalau misalnya kita mau ngomongin medium trader sama long term trader, banyak kan pasti emas long term atau medium trader. Kenapa? Karena mungkin invest. Karena saat dia punya hold the fisiknya, mungkin itu lebih mungkin trustworthy dan segala macam. Mungkin digital gold 3 tahun ini mungkin penetrasinya belum sehebat fisik. Karena mungkin ya antamanya setahun produksi berapa. Mungkin yang beredar di masyarakat 200 ton lebih mungkin. Mungkin yang gold bar sendiri pun juga mungkin 10% atau 20% dari yang beredar di masyarakat. Which is potensinya sangat besar. Hampir setiap rumah, pasti kalau Mbak Frida ngomong, hampir setiap rumah pasti ada emasnya. Every household di Indonesia pasti ada emasnya. Mau itu bentuknya perhiasan, mau itu bentuknya gold bar, segala macam, saya rasa ada semua di every home appliances. Nah kan sekarang harga emas lagi naik nih ceritanya. Terus keadaan politik juga sedang memanas karena pemilu coming up ya. Betul. Nah, tendensi investor itu seperti apa? Apakah kemudian transaksi jual beli emas ini meningkat atau malah menurun? Seperti apa keadaannya sekarang? Sebenarnya kalau kita ngomong emas secara global, nggak ngomongin tentang politik ataupun tentang besok ada pemilu segala macam, saya rasa emas itu lebih ke arah global. Karena banyak hedge fund ataupun banyak negara yang punya kepentingan. Seperti misalnya ada ya mungkin perang ataupun ada geopolitik tertentu segala macam, atau Rusia, China, Amerika punya tertentu untuk kepentingan tertentu lah, itu biasa emas ngelakuin ke arah itu, which is kita harganya loko. Tapi kalau misalnya kita ngomong secara lokal di Indonesia, mungkin kita ngomong Indonesia tadi kita udah lihat sendiri kan, salah satu mungkin top 10 ataupun ya tadi nomor 12 ya untuk produsen emas. Untuk konsumsi emas di Indonesia mungkin banyak kan ke arah perhiasan pasti. Semua yang raw material dijadikan perhiasan untuk dikonsumsi masyarakat sebagai jewelry. Tapi kalau kita ngomong apakah banyak juga emas yang disimpan di rumah, mungkin datanya agak sudah susah karena mungkin Antam jual juga, kita juga sebagai reseller itu banyak beredar di masyarakat gitu. Tapi kalau kita ngomong emas benar-benar emas yang gold bar doang, saya rasa itu salah satu pilihan yang terbaik juga sih, Mbak Frida, untuk kita untuk berinvestasi ataupun kita ngomong ya kita hold aja gitu. Mau short term, medium, segala macam, asal balik lagi tahu ya harga jual dan harga belinya. Gitu. Nah di platform fintech emas ini nih katakanlah itu kan ada fisiknya juga yang katanya disimpan oleh quote-unquote kustodiannya begitu ya. Betul. Nah, depository gitu ngomongnya. Nah bentuknya itu seperti apa? Apakah bisa bentuk jewelry begitu yang? Sebenarnya kalau yang disimpan di depository itu udah pasti gold bar. Kalau misalnya tanya, kalau saya beli 50.000 itu dengan setara dengan 0,05 gram gitu. Itu kecil banget. Apakah sama? Sebenarnya kita samanya dengan urunan. Semua emas yang kita depository sebenarnya 1 kilo. Tapi mungkin dari 1 kilo itu mungkin ada punya Mbak Frida, punya saya segala macam. Jadi lebih ke arah urunan. Nah kalau bentuknya gelang atau kalung begitu? Sebenarnya kalau ke Laku Emas bisa, nanti kita convert menjadi 24. Ataupun kalian resell dulu, baru nanti kita hitung ke arah 24. Karena kan balik lagi, perhiasan ada yang 9 karat, ada yang 15 karat, ada yang 18 karat, mungkin 22 karat, kita akan hitung lagi. Jadi berarti fisiknya harus dibawa ke retailer yang memang kerjasama. Yang kerjasama, kayak Frank Eco, Peres Mondial, ataupun ke butiknya kita, ataupun ke kantor-kantor kita, itu pasti bisa. Nanti divaluasi, nanti kita valuasi, berapa? nanti kita setarain dengan 24 karat gitu. Oke, nah sejak 2020 kan sudah ada nih. Sekarang penggunanya berapa banyak? Kurang lebih 2 juta. 2 juta. Kurang lebih 2 juta yang sudah terregister di Laku Emas. Dan apakah mereka aktif begitu setiap minggu atau setiap bulan transaksinya seperti apa? Kalau data-data, kalau misalnya yang paling loyal sekali itu ada yang beli sampai kilo-kiloan juga setahun ya kan. Tapi
nasabah spesial kita biasa tiap bulan memang beli. Jadi kalau misalnya let's say kita ngomongin karyawan atau first jobber dan dia tahu laku emas ataupun dia biasa kayak nabung emas enak nih gitu macam. Mungkin dia setiap tanggal gajian gitu dia coba sisihin duitnya masuk tuh misalnya 100.000 dapat 0,1. Kadang dia juga nggak gitu peduli harga sih sebenarnya. Sometimes saat dia butuh ataupun segala macam nanti jadi fisik ataupun jadi mahar pernikahan atau baby shower dan segala macam saat dia tarik ya dia pasti ada gitu. Nah dari 2 juta itu bisa di breakdown Mas Jeffrey seperti apa demografinya? Sebenarnya sih paling banyak penggunanya pasti Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Bandung itu 5 kota besar itu merajai yang menabung emas ataupun yang kita ngomongin trading ataupun long term ya. Jadi karena banyak produk laku emas nggak cuma beli juga, nggak cuma jual dan beli, tapi banyak produk-produk lain misalnya dia bisa simpan, dia bisa gadai, dia bisa jual perhiasannya dia bisa convert dari emas fisik menjadi emas digital. Saya rasa banyak customer yang memang tiap bulan punya kepentingan juga. Nah umur mereka itu kita range-nya antara 25 sampai 35 sebenarnya. Itu benar-benar produktif banget sih sebenarnya. Yang punya banyak saldo dan banyak beraktivitas antara 25 sampai 35. Gitu. Pria atau wanita breakdown-nya? Saat ini paling banyak pria. Oh, mungkin, pria masih ya? Iya, kalau misalnya kita ngomongin jewelry segala macam, itu pasti banyak kan wanita sih. Cuma saya rasa wanita banyak lihat TikTok-nya aja, banyak lihat sosial media kita, tapi mungkin ntar dulu deh, beli yang ini dulu deh. Jadi mungkin belum ke arah investasinya gitu. Nah, Mas Jeffrey terlepas dari platform atau mobile application begitu ya. Kalau seseorang ingin memulai investasi di emas, selama ini belum pernah nih investasi di emas, bisa diberikan saran mungkin bagi mereka yang ingin mulai investasi di emas? Sebenarnya kalau kita ngomongin baru mau masuk mulai ya, saya rasa rule-nya sama. Setiap kali investasi apapun, mau saham, mau kripto segala macam, pastiin dulu ngerti apa yang kita beli. Saham itu apa, broker yang kalian pilih itu apa, which is sama kayak laku emas, penyedia jasanya itu siapa, berizin atau enggak. Sebenarnya kustodionnya di mana, depositornya di mana, clearing house-nya di mana, di under Bapepti atau di Bapepti segala macam. Saya rasa itu basic knowledge dulu sebelum kita nyemplung nih. Even kita ngomongin 50.000 segala macam, antar hilang juga nggak ada masalah atau segala macam. Tapi saya rasa bagi investor pemula ataupun yang pengen mencoba beli emas, saya rasa itu dulu. Kalau mau ngomongin digital gold, tapi kalau mau ngomongin emas fisik, saya rasa banyak sih tinggal buka e-commerce untuk beli gitu loh. Tapi kan permasalahannya value investasinya itu yang kadang tidak terlihat dengan jelas. Kalau misalnya di saham kita ngelihat online trading, oh saya minus sekian, oh ARB, oh ini ARA segala macam itu bisa lihat. Tapi kalau saat kita ngomongin emas kan nggak ada nih. Yang kita beli emas 1 gram dihantam, and then ini lagi minus nggak sih? Ini lagi profit nggak sih? Kenapa? Karena saat kita baru beli pertama kali aja, itu harga jual dan harga belinya rentangnya dari 5% sampai 12%. Apalagi pecahan yang paling kecil. Pecahan paling kecil itu spread paling gede. Dan berlaku seluruh dunia ya Mas Jeffrey, tidak ada tidurnya ya 24 nggak ada tidur. jam. Sebenarnya ada tidurnya, mungkin kalau di loko itu kan jam 4 subuh sampai jam 5 subuh kita itu berhenti. Tapi Sabtu Minggu pun juga nggak ada sih. Tapi at least emas itu selalu ada harganya. Gitu. Nah mungkin sedikit proyeksi nih dari Mas Jeffrey untuk tahun 2024, tahun politik kita. Apakah ada peningkatan nantinya di transaksi emas ini atau ada penurunan? Iya, atau apakah ada hubungannya antara harga emas dengan tingkat suku bunga begitu? Mungkin bisa saya rasa selalu ada hubungannya. Jadi kalau misalnya sekarang T-bond Amerika juga udah mau tembus 5, banyak analis ngomong kayak mau naikin lagi nih, the Fed akan hawkish terus di 5,5 sampai 6% mungkin di segala macam. Saya rasa ada hubungannya. Tapi mungkin dengan adanya Bitcoin sekarang mungkin agak lebih saturated ya. Mungkin kalau dulu pilihan utama safe haven adalah, waduh ini market crash, ini segala macam. And then ini follow the money itu kemana sih? Tapi biasanya dulu emas. Tapi kalau saya rasa sih dengan ada geopolitik dan segala macam, ya sebenarnya emas ini cenderung stabil ya. Kalau kita ngomongin 30 tahun selalu bullish terus, mau ngomong 5 tahun pun juga, mau segala macam. Even sekarang year to date mungkin around 15 sampai 18%, tergantung kalian belinya di bottom di bawah. Tapi saya rasa emas itu selalu cenderung menaik. Kenapa? Komoditi itu kan selalu langka. Maksudnya dunia ini limited komoditinya. Jadi very long term saya rasa saat emas mungkin semakin menipis, saya rasa ya pasti harga emas itu pasti meningkat juga sesuai dengan hukum supply dan demand. Tapi kalau saya lihat di 2004 dengan harga stabil kayak gini, mungkin saya rasa tetap masih ini. Kalau hawkish terus, saya rasa saving yang paling haven yang ini ya pasti selalu emas. Menurut prediksi saya sih around segitu. Dengan suku bunga yang sekarang T-bond masih di 5%. Ataupun kemarin BI rate udah naikin di 6% kan. 5%. Nah,
Iya kurang lebih udah 6% sih 6%, kemarin. iya, Udah 5,75 jadi 6%, Iya betul. iya, betul. Dia naik 25 di BPS kan, jadi udah 6%. Saya rasa sih dengan tetap begini, ataupun mungkin sebenarnya pemulihan ekonomi kayak kemarin ternyata Amerika udah 4,9, saya rasa itu sebuah data yang cukup baik. Cuma tapi kok market tidak bereaksi seperti yang kayak 2020 ataupun 2021 yang kayak recovery gitu tuh. Saya rasa banyak orang mencoba wait and see dan segala macam, dan emas selalu menjadi pilihan sih. Beberapa hedge fund dunia pun emas selalu jadi safe haven. Oke, nah Mas Jeffrey dari segi teknologi, tahun depan apakah ada terobosan-terobosan baru di fintech emas ini? Betul. Saya rasa sih kalau di laku emas kita selalu mengedepankan creativity. Karena kalau misalnya kita ngomongin buy and sell segala macam, saya rasa semua orang bisa ngelakuin, semua orang bisa menyediakan jasa seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin, let's say convert ke jewelry, ataupun besok kita ngomongin, kalau saya mungkin kita Gen Z ya, kadang kita agak gila. Kita pengen bikin sebuah kayak blockchain, which is sebenarnya backup by gold. Kalau mungkin blockchain segala macam ada yang punya backup by fundamental ataupun enggak. Tapi kayak saya pengen mungkin di 2024 dengan tentu kita lihat regulasi juga, mungkin kita ngomong top of the gold ini atau saldo laku emas ini, kita bisa ngomongin seperti macam kayak NFT-nya ataupun kayak something yang kayak blockchain-nya mungkin akan menarik customer untuk membeli gitu. Bahkan sekarang kita sering kolaborasi dengan beberapa big brand besar ataupun beberapa pemain NFT juga untuk bikin emas spesial ataupun emas yang limited. Saat kita ngomongin scarcity, dia udah nggak ngomongin fundamentalnya gitu. 1 gram dengan harga 2 juta pun sometimes orang bisa menarik value, oke, this is gue mau beli gitu, mau ini segala macam. Jadi mungkin 2024 kita nggak bisa ngomongin detailnya, tapi actually kita banyak produk tapi yang cocok banget buat klien-kliennya nih usia 25 sampai 35 memang ke situ arahnya begitu ya Mas Jeffrey ya.